Selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pagi hari ini di tahun yang baru dengan bersekutu bersama-sama. Judulnya adalah Hidup Saling Tolong-Menolong. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Anak-anak, hampir 1 tahun ini ya, kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Banyak orang menderita karena virus yang satu ini. Anak-anak harus belajar di rumah, tentunya bosan, jenuh, stres juga, karena kita tidak bisa leluasa kemana-mana. Begitu juga dengan orang tua, mereka harus berperan ganda. Ya jadi orang tua sekaligus guru bagi anaknya. Masak, membersihkan rumah, mengurus anak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tugas ini tentu tidak mudah. Ada juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Mereka juga ada yang terinfeksi dan harus menjalani isolasi atau pengobatan di rumah sakit. Dan bahkan ada yang harus kehilangan anggota keluarganya yang meninggal dunia karena virus ini. Hari ini, banyak orang hidup dalam kesusahan dan kesedihan karena virus tersebut. Sebagaimana firman Tuhan sampaikan tadi dalam kitab Galatia, Allah memanggil dan mendidik kita untuk tidak hidup bagi diri kita sendiri atau bagi kesenangan kita. Allah mau kita mengambil bagian untuk meringankan beban dan kesusahan yang tengah mereka alami dengan cara hidup saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Tapi hal apa ya yang dapat kita lakukan dalam keberadaan kita sebagai anak untuk meringankan beban sesama kita yang kesusahan? Pertama, kita dapat menyediakan waktu untuk menelpon mereka, bisa voice call atau bahkan video call. Karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, menelpon dapat menjadi cara untuk kita memberikan perhatian bagi saudara kita yang kesusahan. Cobalah tanyakan kabarnya, dengarkan curhat atau cerita yang disampaikannya. Pahami isi hatinya. Gak selalu harus kasih solusi kok. Dengarkan saja, pahami, dan cobalah mengerti serta menempatkan diri atas segala kesusahan yang mereka alami. Itu sudah merupakan hadiah yang dapat mengurangi separuh beban yang menyesakkan hatinya. Nah, yang kedua, kita dapat berbagi dengan apa yang kita punya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang murah hati, peduli, dan suka berbagi. Tuhan tidak pernah hidup bagi dirinya. Sebagai anak-anaknya, Ia pun mau agar kita mencontoh hidupnya, yaitu hidup berbagi dengan sesama. Misalnya, jika kamu di rumah memiliki akses internet yang baik, kamu bisa berbagi internetmu tersebut dengan temanmu yang kesulitan. Jika ada tetanggamu di rumah yang sedang menjalani masa isolasi, kamu bersama papa dan mama, kamu dapat mengambil bagian untuk mendukung mereka dengan kebutuhan sehari-hari yang mereka perlukan, seperti makanan dalam bentuk jadi atau sembako, dan menyalurkannya kepada petugas yang telah dipercayakan.
kamu pun juga dapat berbagi makanan atau rejeki dalam bentuk lain kepada tetangga di dekat rumahmu yang memang sangat membutuhkan, termasuk kepada papa mamamu. Kamu juga dapat meringankan beban mereka dengan mengambil bagian untuk membantu mengerjakan pekerjaan di rumah sesuai kemampuanmu, mengasuh adik, dan termasuk belajar mandiri tanpa disuruh jika kamu memang dapat melakukannya. Pemberian dan dukunganmu itu tentu sangat berarti bagi mereka. Pemberian kasih yang ketiga yang dapat kita berikan adalah dengan mendoakan mereka. Saling mendoakan adalah salah satu cara untuk menghadapi masa sulit bersama-sama. Kita saling bertolongan menanggung beban dengan membawa kebutuhan mereka dalam doa kepada Allah. Ketika berdoa, kita bersama-sama menantikan Tuhan turun tangan bekerja dan memberikan pertolongannya kepada saudara yang kita doakan itu. Nah, anak-anak, bagaimana sekarang? Ternyata banyak bukan yang dapat kita lakukan? Yuk kita lakukan itu sekarang, supaya dunia makin melihat cinta, kebaikan, dan kemurahan Allah melalui hidup kita, dan mereka memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Tolonglah kami hidup menjadi orang yang murah hati, suka menolong, baik hati seperti Tuhan Yesus, melayani orang-orang yang kesusahan, supaya mereka melihat dan merasakan cinta Tuhan melalui hidup kami, dan Engkau makin dipermuliakan. Jadikan hidup kami saluran berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.